Ini namanya gereja Dominus Flavit. Dominus Flavit artinya Yesus menangis. Ya, di situ ada gerejanya. Dan kenapa namanya Yesus menangis? Karena Yesus menangis waktu dia melihat kota Yerusalem. Dia menghadap ke barat dan dia melihat kota Yerusalem baru menangis. Karena dia tahu kota Yerusalem tidak akan menerima dia. Dia tahu juga kota Yerusalem akan dihancurkan. Dia tahu juga penduduk Yerusalem akan menangkap dia dan akan menyalibkan dia. Okay. Jadi dia menangis. Dan dia tahu penduduk Yerusalem tidak akan menerima dia, dan kalau mereka tidak akan menerima dia, mereka tidak akan menyelamatkan. Mereka tidak akan dikasih kehidupan kekal. Dan dia menangis. Jadi ada gereja di dalam namanya gereja Dominus Flavit. Tapi di sini ada kuburan. Ini kuburan dari abad pertama dan abad dari abad pertama sampai abad keempat. Kuburan bukan anak kecil, tapi kuburan yang namanya ossuary. Ini yang namanya ossuary, ya. Kotak-kotak seperti ini namanya ossuary. Sesudah orang meninggal dunia, ya, 1 tahun lebih waktu badannya menjadi bertulang, mereka mengumpulkan tulangnya, taruh di dalam kotak seperti ini namanya ossuary. Banyak orang pikir ini makam buat anak-anak kecil, tapi bukan. Ya. Di situ ada kuburan orang Yahudi. Ya, dan di sini juga ada kuburan orang Yahudi. Ya. Sesudah decompose, ya, body decomposes menjadi bertulang, tulangnya dikumpulkan, taruh di dalam kotak seperti ini yang namanya ossuaries. Jadi ini kuburan dari abad pertama Mesir. Abraham melihat di sekelilingnya, ternyata ada domba yang tanduknya tersangkut. Tadi kelihatan di situ ada atau tidak? Tidak ada. Ini loh. Tapi setelah iman, tindakan iman dilakukan, maka dari tidak ada menjadi ada. Itu konsep yang sangat powerful mengenai Jehovah Jireh. Dari yang tidak ada menjadi ada dan diadakan oleh Tuhan because of your faith. Iman Abraham yang melakukan itu. Makanya ketika kita berada di sini, doa kita adalah Tuhan, biarlah penyediaan Tuhan terus-menerus berlangsung di dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu poin yang pertama yang kita perlu doakan di tempat ini. Poin yang kedua, saudara, sekarang kita melihat itu yang disebut dengan Yerusalem di bumi. Amin. Betapa beruntungnya kita ikut tur ini, karena kita menjadi orang yang akan melihat dua Yerusalem. Pertama, kita lihat dulu Yerusalem yang sekarang. Oke? Tapi nanti saat Yesus datang untuk kali yang kedua, dia juga membawa turun Yerusalem baru. Di mana Yerusalem baru itu? Di awan-awan. Di atas Yerusalem yang lama ini nanti ada kerajaan berkah. Anda bisa bayangkan itu enggak, saudara? Satu-satunya kota yang hidup sekarang dan dalam kekekalan adalah Yerusalem baru. Saya nggak usah baca ayatnya, ya, itu semua ada di dalam Alkitab. Yerusalem baru itu nanti di sini. Nah, sebelum kita masuk ke Yerusalem baru itu dan menjadi warga negara Yerusalem, semua lembah ini dipenuhi oleh bangsa-bangsa. Itulah sebabnya lembah ini disebut lembah bangsa-bangsa. Juga disebut sebagai lembah pujian dan penyembahan. Juga disebut sebagai lembah Kidron. Jadi namanya banyak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di sana. Tapi di akhir zaman itu disebut sebagai lembah penghakiman. Kenapa? Ingat waktu kita di Mesir, Abuna tunjukkan bema, tempat khotbah, seperti di gereja HKBP, pendeta naik ke atas. Nanti ada bema yang sangat besar entah di mana, tapi di lereng Bukit Zaitun ini.
Dan yang Maha Kuasa akan datang dengan membawa 2 buku kehidupan. Dan semua orang dari bangsa-bangsa akan datang. Dihakimi di tempat ini. Itu sebabnya tempat ini disebut sebagai penghakim, lembah penghakiman. Yang paling menarik dari lembah ini adalah ketika Yosafat dikepung oleh tentara Aram. Ya, Raja Yosafat dikepung oleh tentara Aram. Ya, dulu untuk menaklukkan kota, ini benteng Yerusalem itu dulu sangat kuat. Menaklukkan kota mana kepung untuk memutus logistik, benar kan? Tunggu sampai yang di dalam habis, pasti mereka akan menang. Lalu terjadi pengepungan di tempat ini. Seorang nabi datang kepada raja, dia berkata, besok semua ini akan berakhir. Nah, tidak ada lagi kekurangan makanan. Apa yang terjadi? Benar-benar saudara, Tuhan turun tangan di perkemahan Aram. Aram itu mana? Yordania hari ini. Ya, mengacau balaukan mereka. Dan besoknya raja diberitahu bahwa semua tentara yang ada di tempat ini sudah meninggalkan dan mereka bebas dan sekarang tersedia banyak makanan. Alkitab berkata kepada kita bahwa yang dijarah di lembah ini jauh lebih banyak daripada yang dibawa pulang. Saya ulangi, yang dijarah jauh lebih banyak daripada yang dapat dibawa pulang. Saking banyaknya. Seperti itu Tuhan melakukan pembalikan keadaan. Ketika kita percaya, digerakkan. Karena kan Nabi yang mengatakan itu, besok. Seorang panglimanya ketawa, hehe, enak aja besok ini kita dikepung kok. Enak aja, kamu gampang aja ngomong besok. Nabi itu berkata kepadanya, engkau cuma melihat dan mati terinjak-injak. Dan betul dia mati terinjak-injak. Modalnya, koneksinya apalagi? Percaya. Akan ada penyediaan Tuhan. Penyediaan supernatural. Haleluya. Amin. Yesus datang dari mana? Seperti yang Abuna jelaskan tadi. Dari Bukit Zaitun. Dia turun dari awan-awan. Dia nginjak. Tanah terbelah. Semua terbelah. Dia di sebelah kiri kanan kita semua ada kuburan. Kuburan terbelah. Kuburan terbelah. Excuse me. Itu sebabnya orang-orang yang bisa kalau dikubur itu kepalanya ke sini dan kakinya ke sini. Supaya ketika nanti Mesias datang, dia akan berdiri dan ikut dengan Mesias memasuki kota Yerusalem melalui Golden Gate.